Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today, as you can see at the title, I'll show you guys what's on my phone. Anyway, di sini aku nggak ada niatan buat pamer sama sekali, karena apa coba yang mau dipamerin, ya kan? Nah, di sini aku cuma mau liatin aplikasi apa aja yang ada di HP aku, karena beberapa dari kalian ada yang nge-request buat bikin video what's on my phone. So this is my phone. Kalau kalian udah nonton video yang sebelumnya, kalian pasti tahu kalau merek HP aku itu Samsung Galaxy A52 yang 256GB. And this is my phone case. Aku lagi senang pakai case ini karena ini tuh perpaduan antara beberapa hal yang aku suka ini. Tambah lagi aku suka kameranya ini karena di bagian kameranya ini tuh sedikit menonjol dan lumayan melindungi kamera aku. So that's why I like this phone case so much. Okay, let's get into my actual phone. First of all, I'll start from my lock screen. Aku pakai lock screen ini karena aku suka sama warna langitnya yang orange keungu-unguan. Tambah lagi, aku suka pemandangan dan juga kartun. Nah, di sini pemandangannya itu divisualisasikan dalam bentuk kartun. Jadi kayak cantik banget bagi aku. Dan juga yang paling penting adalah lock screen ini tuh tidak menutupi tulisan jam, tanggal, sama notifikasi yang ada di atasnya ini. Jadi kan ada tuh lock screen yang isinya kayak rame banget sampai kita kesulitan buat baca jam, tanggal, atau notifikasi yang ada di HP. Untuk buka HP-nya aku pakai face lock, kadang juga pakai fingerprint yang ada di sini nih. Oke, kita lanjut ke wallpaper. Jadi wallpaper yang aku pakai ini tuh gambar kucing yang kayak lagi mau ngajakin kenalan gitu. Let's swipe to the left. Jadi di sebelah kirinya ini tuh ada berita-berita. Aku sering bacain judul-judul berita di sini. Terus kalau misalnya aku tertarik dan penasaran dengan judulnya, aku bakal bacain berita ini. Nah, kita balik ke halaman yang tadi. By the way, ini tampilan awalnya ini sama sekali nggak ada aku ubah. Posisinya masih posisi bawaan pas pertama kali aku beli HP. Nah, di bagian yang paling atas ini tuh ada info cuaca, posisi aku sekarang lagi di mana, dan ada tanggal sama ada jam. Kalau kita pencet, ini bakal keluar informasi tentang cuaca hari ini. Nah, biasanya sebelum berpergian, aku selalu buka ini untuk melihat cuaca supaya aku bisa nentuin kendaraan apa yang mau aku pakai. For the next page, di sini aku ada jurnal. Aku dapat jurnal ini dari channel YouTube-nya Brown Dust. Bawahnya ini ada aplikasi-aplikasi bawaan dari HP-nya dan posisinya juga masih sama seperti waktu pertama kali aku beli HP ini. Oke, selanjutnya kita mulai masuk ke aplikasinya. Aku punya dua slide. Slide yang pertama ini kebanyakan isinya aplikasi bawaan, dan untuk slide yang kedua ini baru isinya itu aplikasi-aplikasi yang aku download. Oke, kita mulai dari folder yang pertama dulu. Di sini ada folder Samsung. Pertama ini ada Galaxy Shop, terus ada SmartThings sama Bixby. I don't know how to pronounce it, tapi aku biasanya bilangnya itu Bixby sih. Menurut aku SmartThings sama Bixby itu isinya mirip-mirip. Kalau kalian Samsung user kayak TV atau AC, kalian bisa dengan mudah pakai aplikasi ini untuk mengontrol benda-benda tersebut. Misalnya nih, kalian mau ngidupin AC, nah kalian bisa ngidupin hanya dengan HP doang atau dengan suara. Hi Bixby, open the camera. Tuh, langsung kebuka kameranya. Hey Bixby, what time is it? It's 15:05. Nah, biasanya aku pakai Bixby ini kalau misalnya aku mau tidur nih, HP aku itu aku taruh di meja dan aku tidur di kasur yang letak meja sama kasur aku itu lumayan jauh. Nah, biasanya aku sering banget tuh overthinking sebelum tidur. Terus tiba-tiba aja aku kayak kepikiran sesuatu, tapi aku mager buat searching itu di HP. Aku tinggal teriak-teriak aja nih dari jauh kayak, "Hi Bixby, what is success?" Success is the state or condition of meeting a defined range of expectations. It may be viewed as the opposite of failure. Tapi sayangnya Bixby ini belum bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita nanya, kita harus ngomong pakai bahasa lain seperti bahasa Inggris, Jerman, Itali, dan lain-lain. Aplikasi selanjutnya di sini ada Samsung Health. Nah, Samsung Health ini tuh bisa mendeteksi berapa jauh kita melangkah, kalori yang kita makan, siklus tidur kita, minum kita, dan lain-lain. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, ada Galaxy Wearable, Samsung Pay. Aplikasi ini aku nggak pernah pakai. Terus ada Zona IR.
Di sini tuh kalian bisa bikin emoji gitu, kayak gini contohnya. Nah, terus kalian juga bisa custom emoji ini sesuai yang kalian pengen. Terus ada coretan. Nah, di sini kalian bisa coret-coret aja, misalnya kayak gini ya. Nah, terus nanti emotnya bakalan ngikutin kalian. Tuh. Selanjutnya di sini ada radio, tapi aku belum pernah pakai radionya. Terus ada Samsung Global Goals, jadi secara global dan nasional itu ada 17 pembangunan berkelanjutan. Menarik sih, tapi kalian search aja ya di Google. Paling bawah ini ada Samsung Gift Indonesia, S-Lime sama Smart Tutor. Aku nggak pernah pakai 3 aplikasi ini. Sebelahnya di sini ada Game Launcher. I only have 4 games. Di sini ada Kalimba. Kalimba ini menarik banget sih karena aku kan suka main Kalimba. Nah, bawa Kalimba itu lumayan berat. Jadi biasanya aku pakai aplikasi ini buat main Kalimba. Biar lebih enak lagi kalian mainnya itu miringin HP-nya. Jadi kayak serasa main Kalimba asli gitu loh. Terus aku ada Heyday. Ya, aku main game ini udah dari lama. Semoga besar banget suaranya. Game selanjutnya di sini aku punya 2048 sama pertunjukan lumba-lumba. Nah, dulu aku sering banget mainin 2048 ini, tapi sekarang ini kalian bisa lihat sendiri tanggal terakhir aku main itu 29 bulan 5. Sekarang udah bulan Juli, guys. Game yang terakhir ini pertunjukan lumba-lumba. Sebenarnya aku download ini tuh karena aku pengen mengenang masa kecil aku. Jadi aku kelas 5 SD, aku suka banget mainin ini di laptop. Next ada Samsung Members sama Galaxy Store. Ini aku nggak pernah pakai. Terus ada Kiat, ada Message sama Samsung Free. Kita lanjut ke folder yang kedua. Di sini ada Google. Isinya itu aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan Google. Di sini ada Google, Chrome sama Gmail. Terus ada Maps. Ini tuh sebenarnya aplikasi untuk petunjuk jalan. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau aku yang pakai malah jadi penasaran gitu. Terus ada YouTube, ini tuh aplikasi yang 24/7 aku kayaknya aku habisin di sini. Soalnya aku tuh kalau ada apa-apa pasti larinya tuh ke YouTube. Kalau misalnya aku cari hiburan, film, podcast atau musik, biasanya aku dengerinnya ya dari YouTube. Selanjutnya di sini ada Drive, ini tuh buat nyimpen file, foto atau video. Terus Google Play Film, Duo sama foto, ini aku nggak pernah pakai. Dan ada YouTube Studio untuk ngelihat analisis dari channelnya aku, perkembangan subscriber, pendapatan, penayangan. Terus biasanya juga aku balas-balasin komentar kalian itu dari aplikasi ini. Selanjutnya ada Play Game sama Play Store. Kita lanjut ke folder yang selanjutnya. Ini aplikasi Microsoft. Judulnya ini kan aplikasi Microsoft, itu bawaan dari HP-nya, guys. Terus selanjutnya ada kontak. Nah, di kontak ini tuh aku suka banget ngasih foto ke kontak. Ngerti gak sih? Jadi kayak kontak kita tuh jadi penuh warna gitu loh. Terus ada pesan. Nah, aku nggak tahu nih ya apa bedanya pesan sama message yang ada di sini. Selanjutnya ada telepon, of course ini untuk nelpon. And then di sini ada camera. As you guys know, the function of the camera is for filming seperti yang aku lakukan sekarang. Nah, jadi ini dia setup aku pas bikin video. Pakai ring light, tapi ring lightnya kagak dihidupin. Terus kamera juga untuk take a picture. Selanjutnya di sini ada jam. Nah, di sini tuh bisa ngidupin alarm, terus bisa lihat jam dunia sama stopwatch dan pewaktu. Nah, bedanya stopwatch sama pewaktu, kalau stopwatch itu dia ngitungnya maju, sedangkan kalau pewaktu itu dia ngitungnya mundur, guys. Nih, misalnya 1 menit. Tuh kan dia ngitungnya mundur. Selanjutnya di sini ada pengaturan. Semua HP pasti punya pengaturan. Terus ada kalender untuk lihat tanggal, hari atau jadwal. Terus ada kalkulator, ada Samsung Notes. Nah, aku suka banget pakai Samsung Notes ini buat nyatet. Contohnya ini yang materi kuliah. Biasanya aku kalau nyatet itu pakai stylus pen nih. Oke, selanjutnya di sini ada galeri. Jadi ini dia isi galeri aku. Selanjutnya ada perekam suara. Nah, di sini tuh kalian bisa ngerekam suara dan suara kalian itu bisa dipindahkan menjadi tulisan. Tapi sayangnya ini tuh nggak bisa pakai bahasa Indonesia, guys. Nih. Selanjutnya di sini ada file saya. Ini penyimpanan aku udah 98 GB. Terus ada internet. Oke, move to the next page.
Di sini ada beberapa folder. Aku bingung mau kasih nama foldernya itu apa, makanya di sini aku cuma pakein emoticon. Nah, untuk folder yang pertama ini tuh kayak hiburan, Netflix, Spotify, sama YouTube Music itu aku belum pernah pakai sama sekali. Jadi ini tuh emang bawaan dari HP-nya dan aku juga mager buat ngapus karena mungkin suatu saat aku bakal pakai, jadi aku biarin di sini. Nah, kalau untuk webtoon itu biasanya aku buka kalau aku lagi gabut, yang bener-bener gabut banget. Nah, terus ada Pinterest buat nyari inspirasi sama ide, dan yang terakhir ada Wisa, I don't know how to pronounce it, but yeah. Nah, di aplikasi ini kalian juga bisa chattingan sama si Waisa-nya ini, nanti dia bisa kasih kita saran. Azan guys, ntar dulu ya. Oke, kita lanjut ke folder selanjutnya. Ini tuh folder untuk sosial media. Aku jarang main ini, tapi kalau ada notifikasi biasanya aku buka. Di antara keempat ini yang paling sering aku pakai itu WhatsApp untuk ngehubungin keluarga aku sama untuk ngeliat-liat grup. Terus di sini ada Telegram. Telegram ini aku pakai buat ngirim file yang ukurannya itu gede dan nggak bisa dikirim lewat WhatsApp. Terus ada TikTok. Sejujurnya aku jarang banget main TikTok, tapi aku punya akun TikTok. Nah, pengikutnya masih sedikit banget. Selanjutnya di sini ada Instagram. Aku jarang juga buka Instagram, tapi kalau ada notifikasi biasanya aku bales. Buat kalian yang belum follow Instagram aku, kalian boleh follow Instagram aku. Kalian juga boleh DM dan tanya-tanya sesuatu. Insya Allah pasti aku bales, karena Instagram aku nggak serame itu guys. Jadi aku pasti punya waktu buat balesin kalian. Di Instagram juga aku sering naruh highlight behind the scene aku bikin video YouTube atau bikin video Snapgram. Oke, lanjut ke folder selanjutnya. Ini tuh aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran aku. Seperti di sini ada YouDictionary. Ini tuh aplikasi favorit aku banget untuk belajar bahasa Inggris, karena di sini kita bisa nge-translate. Biar lebih gampang, kalian juga bisa ngefoto tulisan yang mau kalian translate, nanti hasil translate-nya bakal langsung keluar. Terus di sini juga ada video-video pembelajaran. Aku sering liatin video ini. Dan serunya lagi di sini ada gamesnya untuk nambah vocabulary kita. Aplikasi selanjutnya adalah Photomat. Nah, itu yang aku suka dari aplikasi ini adalah kita nggak cuma dikasih tahu hasilnya, tapi kita juga bisa tahu cara mengerjakan soal tersebut. Terus ada Zoom untuk aku kuliah, Adobe Acrobat sama Cam Scanner untuk nge-scan tulisan aku dan bisa langsung dijadiin PDF. Terus ada Study Bunny. Nah, aplikasi ini tuh mirip dengan aplikasi Forest. Selanjutnya 3 aplikasi yang ada di bawah. Aku download aplikasi ini karena waktu itu aku lolos administrasi beasiswa, lanjut ke tahap tes, dan tesnya itu tentang TPA. Makanya aku download aplikasi ini untuk belajar. Lanjut ke folder selanjutnya. Ini tuh folder untuk edit. 6 aplikasi yang di atas ini untuk ngedit foto dan sisanya untuk ngedit video. Aplikasi yang paling sering aku pakai itu PixArt. Terus Fonto itu aku pakai untuk nambahin font huruf. Terus ada Story Art, ini tuh untuk ngedit snapgram. Terus ada Canva, ada Snapseed supaya warna-warna di foto aku itu seimbang, dan ada Lightroom untuk ngedit filter. Untuk aplikasi edit videonya di sini ada VLLO, tapi aku jarang pakai. Sering aku pakai itu KineMaster karena menurut aku fitur-fiturnya udah lumayan lengkap. Terus ada InShot untuk ngedit video-video yang simple doang, kayak cuman nambahin teks atau motong-motong video. Terus ada Fit Compact. Aku biasa pakai ini untuk ngubah video menjadi audio, terus juga bisa ngekompres ukuran video jadi lebih kecil. Aplikasi terakhir yaitu MP3 Cut. Ini aku pakai untuk motong-motong audio. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang di bawah. Di sini tuh aplikasi untuk belanja-belanja gitu. Aplikasi yang paling sering aku pakai itu Shopee, karena di sini aku suka mainin gamesnya. Nah, games yang aku mainin itu tuh Shopee Tanam sama Shopee Candy. Nih, kalian bisa lihat level aku udah lumayan tinggi, guys. Terus di sini ada Tokopedia, Lazada, sama H&M. Kayak jaket yang lagi aku pakai sekarang ini tuh aku belinya di H&M. By the way, ini kok makin gelap ya, guys. Sekarang aku udah ngidupin lampu. Oke, kita lanjut ke folder yang selanjutnya. Ini tuh folder finance. Di sini ada OVO. Sebenarnya aku nggak pernah pakai OVO. Waktu itu aku download ini buat bantuin teman aku. Terus ada autentikasi. Jadi ini tuh aplikasi buat kakek sama nenek aku ambil gaji. Jadi kakek sama nenek aku itu kan PNS. Nah, gaji mereka itu kan tetap ngalir ya, walaupun mereka udah pensiun, untuk memastikan bahwa orang yang diberi gaji itu masih hidup. Terus aku punya aplikasi Kita Bisa untuk saling menolong. Terus ada Flip. Aplikasi ini tuh aku pakai buat
transfer yang beda bank. Nah, biasanya kalau kita transfer ke beda bank itu kan kita dikenain biaya 6.500. Kalau lewat aplikasi Flip ini tuh kita nggak dikenain biaya sama sekali, guys. Nah, rekening aku itu BRI, jadi di sini aplikasi yang aku pakai itu Brimo. Selanjutnya ada Gojek. Oke, kita lanjut ke folder yang selanjutnya. Di sini isinya itu Muslim Pro sama reminder. Aku sering pakai Muslim Pro ini buat ngeliat jadwal sholat. Terus ada Al-Quran, ada kiblat. Ini sangat membantu kalau kita lagi di luar terus kita pengen sholat dan nggak tahu kiblatnya arah mana. Nah, aplikasi ini tuh kita langsung tahu arah kiblatnya itu kemana. Terus ada lainnya, di sini ada banyak banget mulai dari inspirasi, haji umroh, terus bisa juga nyari masjid terdekat. Ada doa-doa, Asmaul Husna, zakat, dan ada siaran langsung dari Mekah juga. Aku suka ngeliatin ini. Fitur yang paling sering aku pakai itu tasbih. Jadi di sini kalian bisa ngitung tasbih gitu, tinggal kalian pencet-pencet doang. Oke, lanjut ke aplikasi sebelahnya yaitu Reminders. Ini penting banget bagi aku yang pelupa. Aplikasi ini biasanya aku pakai buat reminder supaya aku nggak kelupaan hal apa yang harus aku kerjakan hari ini. Nah, kalau hal itu udah aku kerjain, biasanya langsung aku coret, aku pencet aja kotak yang ada di sini, terus nanti bakalan kecoret sendiri. Oke, jadi kita sampai juga ke folder yang terakhir. Ini tuh isinya random banget, kayak aplikasi-aplikasi yang jarang aku buka, tapi ini penting. Pertama, di sini aku punya Z Archiver untuk nge-extract file. Terus ada alarm, ini aku ditunjukin sama teman aku dan aplikasi ini ternyata seru banget. Jadi alarm ini tuh nggak bakalan mati sampai kita bener-bener bangun, guys. Kalian bisa pilih gimana cara alarm ini tuh mati. Aplikasi selanjutnya yaitu Share It. Biasanya aku pakai ini untuk transfer aplikasi, foto, video, atau file. Terus ada Planet 3, aku nggak tahu ini apaan ya. Dan aplikasi yang terakhir yaitu Bimatri untuk ngecek pulsa atau kuota aku. Okay, that's all for this video. Thank you so much for watching. I'll see you guys at the next video. Bye bye.